Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama berkumpul dan belajar firman Tuhan di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dengan membahas dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Tentang Yesus memberkati anak-anak. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan bagi kita sekalian. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Berbahagialah kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu hari ini. Berkatilah kami dengan kebenarannya dan tuntunlah kami melalui kebenaran itu untuk mengerti hati-Mu, mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dari awal sampai akhir apa yang kami renungkan, kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama kembali melihat bagaimana Tuhan itu bertemu ya dan berinteraksi dengan anak-anak. Nah, bagian yang kita baca ini sesungguhnya adalah peristiwa kedua dalam waktu yang dekat Tuhan itu berbicara tentang anak-anak ya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas di pasal 18 itu bagaimana Tuhan Yesus di Kapernaum, dia mengambil salah seorang anak, meletakkannya di pangkuan, kemudian mengajarkan kepada mereka, "Kalau kamu mau tahu siapa yang paling besar dalam kerajaan surga, engkau harus seperti anak-anak ini ya. Rendah hati, kerendahan hati, kelemah lembutan ya. Yang menuntun kita sekarang menjadi yang paling utama, yaitu kalau kita punya jiwa seperti anak-anak." Nah teman-teman, kemudian Tuhan Yesus setelah di Kapernaum itu pergi ke Galilea dan kemudian dia berjalan menuju Yerusalem. Nah, seperti kita tahu, kemudian Tuhan Yesus itu berjalan di daerah Perea ya, seperti yang 2 minggu yang lalu itu kita sudah belajar, dan peristiwa ini terjadi di daerah Perea, yaitu di seberang sungai Yordan. Kemudian dia mengajar, dan ketika dia mengajar, orang banyak yang datang mengerumuni dia itu. Kemudian datanglah juga orang tua, dikatakan gitu ya, yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus itu adalah sebuah tradisi yang memang ada di kalangan orang Yahudi ya. Yaitu menurut Talmud mereka itu, orang tua itu diajar untuk membawa anak-anak mereka kepada para rabi ya, supaya anak-anak itu didoakan, diberkati ya. Nah, itu yang terjadi juga ketika Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak itu datang berbondong-bondong mendengar ajarannya. Mereka juga membawa anak-anak kecil supaya Tuhan memberkati mereka. Nah, kata anak yang dipakai dalam bagian ini adalah kata paidion ya. Itu yang menunjukkan anak yang kecil ya, kecil antara umur 0 sampai umur 6 tahun begitu ya. Jadi ini betul-betul anak kecil kali ini ya.
barangkali digendong oleh orang tuanya datang ke situ, ya. Dan dikatakan Tuhan itu meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Itu sebabnya orang tua itu membawa anak-anak itu mendekat, itu bisa jadi adalah ayahnya atau ibunya, ya, dengan menggendong anak ini, ya. Mereka ingin Tuhan meletakkan tangannya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkenan akan tindakan orang tua yang membawa anak-anaknya ini datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi murid-muridnya tidak senang gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu membuat ribut, gitu ya, membuat ribut. Kemudian itu mengganggu Yesus yang sedang mengajar. Ya, kalau kita perhatikan di sini nanti kita akan tahu bahwa peristiwa ini terjadi di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan itu, ya. Dan kita tahu di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, anak-anak itu sekalipun ya dibawa kepada rabi, tapi mereka masih menganggap anak-anak, terutama yang paidia ini ya, yang anak kecil sekali ini, sebagai anak-anak yang tidak terlalu penting begitu ya. Mereka belum ngerti apa-apa, ya. Mereka belum bisa mendengarkan ajaran-ajaran. Mereka ngerti cuma main begitu kan ya. Jadi ketika banyak orang datang berkumpul, orang-orang ini bawa anak kecil semacam ini, itu mengganggu begitu ya. Sama seperti kita, bukan? Kadang-kadang kita juga merasa begitu ketika kita dalam ibadah. Kalau ada anak-anak ikut ibadah, kadang-kali orang merasa terganggu. Sehingga beberapa kali saya menemukan ada orang itu mengatakan, jangan bawa anak-anak itu ikut ibadah orang dewasa deh, gitu ya. Sebab kalau mereka di dalam gedung ibadah itu membuat orang tidak bisa konsentrasi, gitu ya. Nah, itu yang terjadi, sehingga dengan sangat wajar, gitu, murid-murid itu juga merasa jangan mengganggu guru, gitu ya. Nah, tapi kemudian kita menemukan Tuhan Yesus itu menegur murid-muridnya, ya. Di dalam Lukas itu lebih jelas menegur murid-muridnya, mengatakan biarlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus kemudian memakai kesempatan ini untuk mengajarkan pada murid-murid, juga mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus membiarkan anak-anak itu yang menurut kita tidak ngerti apa-apa itu untuk datang kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan mengatakan merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa sekalipun menurut kita tidak mengerti, tetapi sesungguhnya menurut Tuhan anak-anak itu mengerti, ya. Dia bisa mengerti, menerima berkat itu dan diselamatkan. Mereka adalah yang mempunyai kerajaan sorga, ya. Saudara sekalian, dari ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sesungguhnya anak-anak kecil itu adalah anak-anak yang dicintai Tuhan, ya, dicintai Tuhan. Anak-anak yang belum tahu mengambil keputusan itu, belum tahu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat barangkali, itu sesungguhnya adalah anak-anak yang dicintai Tuhan. Dari dasar inilah saya percaya, saudara-saudara, kalau seorang anak itu meninggal, seorang bayi itu meninggal, sesungguhnya dia, menurut keyakinan saya, dia ada bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga. Alasan pertama adalah Alkitab mengatakan beberapa kali bahwa anak-anak yang mati di bayi itu sepertinya ada kesan dia akan kembali kepada penciptanya. Salah satunya Daud, ya, ketika Daud itu anaknya mati, anak yang ketika dia berzina dengan Batseba dan Tuhan menghukum, ketika anaknya sakit, Daud itu berdoa, berpuasa, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai pegawai-pegawainya bingung. Dan kemudian setelah sekian waktu anak itu mati.
waktu anak itu mati, pegawainya, waduh, waktu dia masih hidup aja, dia berdoa, berpuasa, tidak mau makan, tidak mau minum. Jadi kalau dia tahu anaknya mati bagaimana? Gitu. Tetapi ketika pegawainya berbisik-bisik, Daud itu menyadari dan bertanya, sudah matikah anak itu? Pegawainya kaget dan berkata, ya sudah mati. Lalu Daud bangun dan kemudian dia mandi, berurap, dan dia makan, minum gitu. Ketika pegawainya bertanya, kenapa waktu anakmu masih hidup kamu berpuasa, berdoa, tidak makan, tidak minum seperti itu? Waktu dia mati, malah kamu makan dan minum. Daud berkata begini, bukan? Sebab dia tidak akan kembali kepadaku. Akulah yang nanti akan pergi menemui dia. Saudara, ada indikasi bahwa Daud itu meyakini anak itu kembali kepada Tuhan. Daud sebagai seorang nabi, sebagai orang percaya Tuhan, dia yakin dia akan kembali kepada Tuhan. Dan karena itu dia akan percaya, akan bertemu kembali dengan anaknya itu. Ya. Dan bagian yang lain yang menurut saya itu, saya yakini kebenaran ini adalah dalam kitab Roma itu dikatakan bahwa oleh karena Adam yang pertama itu dosa masuk dalam dunia. Ya. Jadi dosa turunan itu, dosa yang kita bawa sejak bayi lahir itu kita bawa dari Adam karena dosa Adam. Tetapi oleh karena Kristus Adam yang kedua itu, maka kita beroleh pengampunan dosa. Dosa mana yang ditebus secara langsung oleh Kristus itu? Yaitu dosa Adam itu. Jadi saya percaya jikalau seorang anak itu meninggal, sesungguhnya dia belum bisa memilih, tetapi dia ditebus oleh darah Kristus yang berlaku universal. Sehingga tidak ada nanti bayi yang dihukum karena dosanya Adam itu ya. Sekalipun itu ada kedaulatan Allah, tapi saya ada keyakinan itu. Nah, seorang bernama John Calvin, bapak gereja itu bahkan mengatakan begini ya. Di sorga itu isinya adalah dua macam orang. Yang pertama, anak-anak, yaitu anak-anak yang mati sebelum dia bisa mengambil keputusan itu karena dia ditebus oleh Kristus. Yang kedua, orang-orang yang seperti anak-anak itu dengan rendah hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dua ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu betapa kita harus bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan pada kita. Apapun juga anak-anak itu, kita mesti mengerti Tuhan mengasihi mereka. Ya, dan Tuhan ingin kita membawa anak-anak itu kepada Dia. Nah, saudara-saudara, saya mau menutup dengan apa yang dikatakan oleh John MacArthur. Ya, John MacArthur dari apa yang saya baca, yang ingin saya bagikan dengan saudara-saudara, mengingatkan 5 hal kepada kita orang tua tentang anak-anak kita. Ya, yang pertama, dia mengatakan dari kisah ini, mari kita para orang tua ingat apa saudara-saudara? Ingatlah bahwa anak-anak kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan, apapun keadaannya, dan dia adalah milik Tuhan. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan. Ya, dalam Mazmur dikatakan anak-anak kita itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita memperlakukan anak-anak kita sebagai milik Tuhan. Kita mencintai mereka, kita merawat mereka, kita melakukannya dengan iman. Bahwa waktu kita mendidik anak kita, mengasihi mereka, menuntun mereka, sesungguhnya kita ini sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjaga milik Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini mengajar anak-anak kita. Ya, di dalam Ulangan pasal 6 itu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan supaya kita itu mengajari anak-anak kita. Ya, mengajari pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita tidur, pada waktu kita berjalan. Ya, mengajari mereka, mengingatkan mereka untuk membawa mereka pada Tuhan dengan bagian yang paling penting katanya di dalam pengajaran orang Yahudi itu Shema itu ya.
Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap perbuatanmu. Saudara-saudara sekalian, itu adalah dalam konteks mengajari anak-anak kita. Ya, orang tua mesti membawa anak-anak itu untuk mengenal firman Tuhan. Ya, sebab mereka adalah milik Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang tua itu bukan hanya mengajar mereka, tetapi orang tua mesti menjadi teladan bagi mereka. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita? Apa cara yang paling bisa dikenang oleh mereka? Bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita biasakan, tetapi apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, anak-anak kita memerlukan sentuhan-sentuhan kita ketika kita menyatakan kasih itu. Dengan begitu mereka mengerti bagaimana mengasihi. Mereka perlu bersama-sama kita berdoa, melihat kita berdoa, membaca firman Tuhan. Dengan begitu mereka mengerti bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Anak-anak perlu melihat bagaimana kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup di dalam iman. Mereka melihat teladan itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di dalam hal ini yang terutama adalah marilah kita sebagai seorang tua itu percaya pada Tuhan Yesus dulu. Ya, John MacArthur mengingatkan bukan anak-anak yang perlu percaya pada Tuhan Yesus, tapi orang tua itu perlu percaya Tuhan Yesus. Karena dengan begitulah ketika dia menghidupi imannya, dia membawa anak-anak itu melihat bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu berkenan kita membawa anak-anak kita itu datang kepada Tuhan. Sekalipun itu bagi murid-muridnya mengganggu, tapi bagi Tuhan perbuatan itu baik. Nah, caranya gimana membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Yang Tuhan itu menyambutnya, yaitu dengan ketulusan hati kita percaya kepada Tuhan lebih dulu, gitu ya. Kita mempercayai dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita membawa anak-anak kita pada Juru Selamat kita. Pada waktu kita membawa dengan ketulusan itu, orang lain menganggap itu adalah kebodohan. Orang lain bisa menganggap tidak perlu. Orang lain bisa menganggap itu sebagai gangguan. Tetapi Tuhan dengan jelas menyambut orang tua seperti itu dan memberkati anak-anak mereka. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Sebab Dia mengasihi anak-anak itu. Ya. Kemudian saudara-saudara, yang keempat, mari kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan itu di dalam kasih. Ya, saudara-saudara sekalian, kita mesti menuntun mereka pada kasih Kristus. Tuhan membiarkan mereka datang, mendoakan mereka. Tuhan mau mengajarkan pada murid-murid, engkau muridku, ya, aku mengasihi anak-anak itu, mari engkau juga mengasihi anak-anak. Aku menjamah dan memberkati mereka, kamu juga harus menjamah dan memberkati anak-anak itu. Saudara, hari ini di gereja ada pembinaan tentang orang tua dan anak-anak, ya. Dan hari ini tema kita adalah memberkati anak-anak kita, ya. Karena itu saya harap nanti teman-teman yang mendengar PA ini berkumpul, ya. Kita akan bersama-sama di gereja, di GKA, di Zoom, di link kita. Kita akan berdoa dan mendengarkan pembinaan tentang memberkati anak-anak kita. Kita hari ini mulai jam 6:30 doa kita, ya. Karena sedikit pembinaan supaya kita tidak terlalu malam. Tanya jawab PA ini nanti akan jam 6 sampai 6:30. Kemudian kita akan masuk berdoa bersama-sama untuk anak-anak ini, ya. Nah, saudara-saudara, kita mesti mengasihi mereka. Karena itu kita mesti mengusahakan pelayanan untuk mereka, ya. Pelayanan sekolah minggu itu penting. Saudara-saudara, ada data yang menunjukkan bahwa orang menerima Kristus itu
sebagian besar adalah dalam umur anak-anak. Ya, ada jendela yang namanya jendela 4-14 yang menunjukkan bahwa dari survei orang-orang yang menjadi orang Kristen yang kuat, yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya itu menerima Yesus pada umur 4-14 tahun. Umur apa ini saudara-saudara? Ini adalah umur sekolah minggu. Ya, karena itu mari kita mengasihi anak-anak ini. Kita melayani mereka supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, menerima kasih Tuhan kepada mereka. Dan yang terakhir, mari kita mendoakan mereka. Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan sesungguhnya Dialah yang bisa mengasihi anak-anak kita lebih daripada kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita mohon Tuhan menumpangkan tangan atas mereka dan menyelamatkan mereka, menuntun masa depan mereka, sebab itu yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kita berusaha untuk mendidik anak-anak itu datang kepada Tuhan. Kita mengusahakan bahwa mereka mendekat kepada Tuhan. Tetapi penumpangan tangan itu, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Sebab itu yang terakhir, jangan lupa untuk mendoakan anak-anakmu. Menyerahkannya kepada Tuhan, itulah doa. Ya, waktu kita datang kepada Tuhan, menyebut nama anak kita, sesungguhnya kita membawa anak ini ke dalam anugerah Tuhan, ke dalam kasih Tuhan, ke dalam permohonan supaya Tuhanlah yang memegang masa depan anak-anak kita. Ya, dan kiranya saudara-saudara, dengan demikianlah kita menjadi orang tua yang berkenan seperti dalam cerita yang kita baca tadi ya, orang-orang yang datang membawa anak-anaknya pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu ditutup dengan perkataan ini. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Kata ini diulang 2 kali saudara-saudara ya. Di ayat yang ke-13, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Itu harapan orang tua. Dan dikatakan di ayat 15, lalu Tuhan meletakkan tangannya atas mereka. Itu tindakan Tuhan. Jadi artinya Tuhan mengabulkan keinginan orang tua itu, ya. Barulah kemudian dia berangkat dari situ. Dari situ itu adalah Perea. Menuju kemana? Ke Yerusalem. Sebelum dia disalib, Tuhan sekali lagi mengajarkan pada murid-murid bagaimana mereka mesti menuntun anak-anak dan membiarkan anak-anak itu datang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, Pencipta mereka, Tuhan dan Gembala hidup mereka. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Pendeta John MacArthur. Dalam tafsirannya, John MacArthur membuka bagian ini dengan cerita tentang seorang jemaatnya yang mempunyai anak kecil. Keluarga ini mempunyai 2 orang anak, masih kecil-kecil, dan mereka sedang merencanakan untuk berlibur ke New Zealand. Ya, ketika mereka sedang menyiapkan perjalanan, anak-anaknya keluar rumah dan bermain di depan rumah. Lalu dia mendengar suara seperti mobil direm, berdecit-cit gitu. Tapi dia tidak merasa apa-apa karena tidak kedengeran ada suara tabrakan gitu. Sampai anaknya yang besar masuk berkata, "Ibu, adik ketabrak mobil." Ya, dan cepat keluar dan dia menemukan anaknya, namanya Tanya, tergeletak di pinggir jalan. Ketika dia menolong anak itu sempat mengangkat kepalanya, menarik napas panjang, kemudian kepalanya jatuh ke samping. Dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan dia mengalami hantaman yang serius dan ada kerusakan yang serius di otaknya. Ibu ini sedih dan kemudian dia berdoa pada Tuhan, tapi kemudian anaknya tidak tertolong dan meninggal. Tetapi ketika anak ini dikubur, ibu itu berdoa mengucap syukur pada Tuhan dan menunjukkan kekuatan keyakinan
tentang anak ini. Dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi dia melepaskan dengan lega. Ketika ditanya, kenapa kok kamu bisa kuat begitu? Gitu. Lalu ibu ini bercerita, tanya itu, suatu hari beberapa waktu yang lalu itu ngomong kepada saya, "Ma, kalau aku mati, aku mau mati sebagai anak-anak saja." Ibunya tanya, "Loh, kenapa kok begitu?" Dia bilang, "Aku ingin duduk di pangkuan Tuhan Yesus. Dan aku tidak mau terlalu besar. Aku tidak bisa di bangku Tuhan nanti." Dan ketika menghadapi kematian itu, ibu itu berkata, "Tanya sekarang di pangkuan Tuhan." Saudara-saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa Tuhan mengasihi anak-anak kita, marilah kita menuntun mereka pada Tuhan. Biarlah mereka bertemu dengan juru selamatnya di usia mereka yang paling muda. Sebab sungguhnya kita tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Tetapi Tuhan juru selamat itu tahu. Dan dialah yang akan menuntun anak kita pada tempat yang terbaik bagi mereka. Mari mengasihi anak-anak kita, saudara-saudara. Mari kita membawa mereka kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan menolong kami, supaya melalui kebenaran ini, kami boleh hidup mengasihi-Mu, mengasihi anak-anak kami, dan kami berjalan dalam tuntunan itu, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.